Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dandi Winata Putra yang masih akan membahas terkait geoteknik tambang. Namun untuk sesi kali ini saya akan membahas salah satu jenis longsoran, yaitu longsoran toppling. Kemudian saya juga akan membahas mengenai pemantauan lereng. Sebagai penutup nantinya saya akan membahas terkait studi kasus penanganan masalah lereng yang ada di artikel Evert Hoek yang berjudul Factor of Safety and Probability Failure. Maka dari itu, simak penjelasan dari saya. Perlu kalian ketahui bahwa longsoran ini berbeda dengan jenis longsoran lainnya atau tipe longsoran lainnya, di mana longsoran guling terjadi pada jenis batuan yang keras dan pada batuan tersebut banyak terdapat bidang lemah yang relatif sejajar satu sama lain. Kondisi yang memungkinkan terjadi pada longsoran ini adalah jika kemiringan lereng berlawanan arah dengan kemiringan bidang-bidang lemahnya. Longsoran tanah atau batuan pada daerah penambangan diasumsikan bahwa yang pertama itu material yang membentuk lereng dianggap homogen dengan sifat mekanik akibat beban sama segala arah. Yang kedua yaitu longsoran yang terjadi menghasilkan bidang luncur berupa busur. Yang terakhir yaitu tinggi permukaan air pada lereng adalah jenuh sampai kering sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk menganalisisnya, keuntungan longsoran atau kemungkinan longsoran ada beberapa macam cara yang digunakan. Salah satu diantaranya adalah menggunakan diagram Hoek and Ray, di mana tanah atau batuan dengan 5 macam kondisi permukaan air tanahnya dibagi ke dalam 5 juga diagram. Pemilihan metode ini selain cepat, hasilnya juga cukup teliti dengan disering juga atau sering dipergunakan untuk tahap-tahap perancangan. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa lihat gambar berikut terlebih dahulu. Apa yang terlintas di benak kalian? Ya, longsoran guling terjadi apabila bidang-bidang lembah yang hadir di lereng mempunyai kemiringan yang berlawanan dengan kemiringan lereng. Longsoran guling secara umum dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu direct toppling. Direct toppling terjadi apabila pusat gravitasi dari sebuah blok berada di dasar blok. Akibatnya akan timbul momen yang mengakibat keruntuhan blok tersebut dan blok yang berada di bawahnya. Yang kedua yaitu erectural atau flexural toppling yang terjadi pada kondisi tertentu apabila perlapisan massa batuan yang muncul pada lereng batuan dan prinsipal stres paralel terhadap muka lereng. Kondisi tersebut menyebabkan batas perlapisan tergelincir sehingga batuan intrak hancur dan akhirnya menyebabkan kelongsoran. Tapi agar teman-teman mudah memahaminya, ya cukup longsoran ini bisa berbentuk blok dan bertingkat. Kemudian kondisi untuk menggelincir atau menggeluncur ditentukan oleh sudut gesek dalam atau theta dan kemiringan bidang luncurnya, tinggi balok dan lebar balok. Perlu kalian ketahui, kelunturan lereng tetap dapat terjadi meskipun telah dilakukan perancangan dan penguatan lereng. Namun sebelum akhirnya benar-benar runtuh, seringkali terdapat tanda-tanda dari lereng tersebut. Oleh karena itu, tanda-tanda ini sebaiknya diperhatikan dengan baik melalui kegiatan pemantauan agar dapat dilakukan tindakan penanganan yang tepat sebelum kelongsoran itu terjadi. Pada tambang terbuka, hal-hal yang berhubungan dengan perancangan serta kestabilan lereng akan dipantau selama tahap operasi. Antara lain yang pertama itu pergerakan lereng, kemudian beban dan regangan, kemudian ketinggian muka air tanah, dan yang terakhir yaitu getaran akibat peledakan.
Data-data yang diperoleh dari kegiatan pemantauan kemudian akan dimodelkan dan dianalisis. Hasil interpretasi yang diperoleh berupa arah dan laju pergeseran lereng, potensi luas atau besar longsoran yang akan terjadi, serta perkiraan kapan longsoran tersebut akan terjadi. Pemantauan lereng dilakukan untuk memahami perilaku massa batuan dan mendeteksi adanya kondisi dinding lereng yang tidak stabil, serta berpotensi longsor sebagai akibat dari kegiatan penambangan atau pengaruh dari kondisi lingkungan. Nah, dalam pemantauan lereng, kegiatan utama yang dilakukan adalah mengamati dan mengukur pergerakan lereng atau deformasi. Menurut Mah dan Willy tahun 2004, kegiatan pemantauan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu pemantauan pada permukaan dan pemantauan di bawah permukaan. Menurut Franklin dan Deuceus pada tahun 1989, pemantauan setidaknya memiliki 6 fungsi dalam kegiatan-kegiatan penambangan dan rekayasa atau engineering lainnya, yaitu untuk yang pertama yaitu menginvestigasi keruntuhan dan potensi ketidakstabilan. Yang kedua itu memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk merancang lereng. Yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data dan asumsi yang digunakan pada tahap perancangan lereng. Yang keempat yaitu perlindungan atau melindungi pekerja selama konstruksi. Yang kelima yaitu mengontrol dan mengevaluasi perlakuan terhadap batuan bawah tanah atau underground. Kemudian yang keenam yaitu memeriksa atau ngecek stabilitas lereng untuk jangka panjang dan dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut terhadap lingkungan. Lakukannya kegiatan pemantauan dapat memberikan berbagai keuntungan seperti yang disampaikan oleh Dan Niscliffe tahun 1988 sebagai berikut. Perlu diketahui juga, lereng jarang runtuh tanpa memberikan tanda-tanda terlebih dahulu. Keruntuhan lereng umumnya diawali oleh pergeseran lereng serta indikasi ketidakstabilan lainnya, seperti terbentuknya rekahan. Klasifikasi pergeseran atau pergerakan lereng dibuat dengan tujuan untuk memberikan ilustrasi berbagai pola pergerakan lereng. Oleh karena itu, dinilai penting untuk memasukkan tipe keruntuhan baru, yakni tipe di mana lereng tidak langsung stabil pasca terjadinya keruntuhan. Hal ini sejalan dengan peran seorang ahli geoteknik yang bukan hanya memprediksi terjadinya keruntuhan lereng, tetapi juga memprediksi perilaku dan pergerakan lereng pasca keruntuhan tersebut. Kemudian menurut Sullivan tahun 2007, kemudian mengubah klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya dengan menambahkan tahapan kelima sebagai berikut. Kemudian yang pertama yaitu gerakan elastis, yang kedua itu rayapan, kemudian rekahan dan dislokasi, kemudian yang keempat yaitu keruntuhan dan serta deformasi pasca keruntuhan. Dan di Indonesia sendiri memiliki kriteria pergerakan lereng yang dapat digunakan sebagai prediksi awal untuk menganalisis pergerakan suatu lereng. Kriteria tersebut dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005 dan berlaku untuk lereng secara umum, tidak terbatas hanya pada lereng tambang. Kriteria tersebut dapat dijadikan acuan awal dalam pembuatan kriteria pergerakan lereng di daerah tambang. Lereng dianggap kritis atau berada pada kondisi tidak aman jika dari hasil pemantauan diketahui besar pergerakan tanah yang terjadi melampaui nilai yang telah ditetapkan. Nah, kriteria pergerakan lerengnya dapat teman-teman bisa lihat sebagai berikut.
Kemudian terkait instrumen pemantauan lereng itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu alat pemantauan pergeseran. Pergeseran lereng besar saat terjadinya longsoran atau runtuhan selalu diawali dengan pergerakan yang kecil. Pergerakan tersebut dapat dideteksi dengan bantuan alat-alat yang sensitif karena terkait langsung dengan masalah stabilitas. Pengukuran pergeseran lereng sangat penting dilakukan dalam kegiatan pemantauan. Nah, alat-alat yang digunakan itu sebagai berikut. Yang kedua yaitu alat pemantauan beban dan regangan. Pengukuran beban dan regangan sering diperlukan pada struktur perkuatan lereng seperti tembok penahan, baut batuan, dan jangkar batuan. Dan alat-alat yang sering digunakan itu sebagai berikut. Sedangkan untuk alat pemantauan air tanah itu kita gunakan atau sering digunakan itu sebagai berikut. Poin pentingnya dalam kunci keberhasilan program instrumentasi menurut Dan Micheliff tahun 1988 terdapat 25 tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pemantauan lereng. 17 itu tahap awal ditekankan pada saat tahap perencanaan. Kemudian sedangkan 8 lainnya ditekankan pada saat tahap eksekusi atau pelaksanaan. Untuk tahapan-tahapannya, untuk tahapan perencanaan itu sebagai berikut. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan itu sebagai berikut. Dalam menganalisis kemantapan lereng, seorang engineer akan selalu berhadapan dengan segala kemungkinan ketidakpastian dalam estimasi faktor keamanan yang telah dihitung secara determinatif. Ketidakpastian pertama disebabkan oleh variabilitas spesial dari material penyusun lereng dan ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian berikutnya terkait dengan tingkat kepercayaan dari hipotesis yang digunakan dalam pemodelan perilaku massa batuan. Fungsi distribusi probabilitas menggambarkan penyebaran dari variabel acak yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas terjadinya nilai parameter. Setiap fungsi distribusi probabilitas memiliki sifat khas dan unik dari distribusi yang membuat satu fungsi yang berbeda dengan yang lain. Namun hal ini tidak mengesampingkan adanya kemungkinan bahwa fungsi distribusi adalah turunan dari fungsi lain. Misalnya, fungsi distribusi eksponensial adalah bentuk khusus dari fungsi distribusi gamma dengan parameter bentuk alfa adalah 1. Demikian juga fungsi distribusi seragam adalah bentuk khusus dari fungsi distribusi beta dengan nilai parameter bentuk alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 1. Sebuah segitiga fungsi distribusi juga merupakan bentuk khusus dari fungsi distribusi beta dengan nilai parameter bentuk alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 sama dengan 2. Dan teman-teman perhatikan ini skemanya. Sedangkan berikut merupakan tabel fungsi probabilitas distribusi yang digunakan dalam penelitian. Dari tabel ini, pada pemodelan dan probabilitas ini membutuhkan beberapa komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu variabel acak, kemudian distribusi kemungkinan, kemudian rata-rata sampel, kemudian sampel varian, kemudian standar deviasi, kemudian coefficient of variation. Nah, berikut merupakan gambar yang menjelaskan fungsi probabilitas densitas dan fungsi distribusi kumulatif. Fungsi kepadatan probabilitas menjelaskan area di mana peluang relatif satu bilangan acak adalah dianggap sebagai nilai unik dibandingkan dengan nilai yang lain. Probabilitas kelongsoran atau FV ditentukan dari distribusi faktor keamanan daerah di bawah kurva FK-nya.
Jadi stabilitas suatu lereng secara sederhana diindikasikan dengan nilai faktor keamanan seperti yang dijelaskan tadi, yang merupakan rasio antara gaya penahan dan gaya penggerak. Dalam ranah probabilitas, kedua input parameter baik gaya penahan maupun gaya penggerak merupakan fungsi dari variabel acak yang berdistribusi probabilitas. Dengan mengkombinasikan keduanya, probabilitas kelongsoran akan didapatkan pada gambar berikut. Nah, ini dibahas konsep sederhana dari probabilitas atau kemungkinan longsor suatu lereng dengan menggambarkan faktor keamanan sebagai fungsi variabel acak yang berdistribusi probabilitas. Probabilitas kelongsoran atau PK dihitung sebagai rasio antara area pada distribusi faktor keamanan itu kurang dari 1 dibagi dengan total area pada kurva distribusi probabilitas. Nah, persamaannya bisa sebagai berikut. Salah satu paket perangkat lunak yang paling berguna untuk analisis probabilitas adalah program tambahan Microsoft Excel yang dibuat oleh Rizky, satu yang dapat digunakan untuk evaluasi resiko yang digunakan teknik yang dijelaskan di bawah ini. Pertama itu metode Monte Carlo, kemudian Latin Hypercube, kemudian metode point estimate. Tadi kan terkait probabilitas kegagalan. Berikut ini merupakan studi kasus lereng Sumauping dengan parameter dan asumsi distribusi untuk perhitungan faktor keamanan dari lereng keseluruhan dengan rekahan tarik sebagai berikut. Dan untuk yang diketahuinya juga sebagai berikut. Tadi kan udah teman-teman perhatikan kan, nah dari beberapa distribusi tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama itu distribusi sudut gesek dalam merupakan distribusi normal dengan rata-rata 35 derajat yang menjadi pusat distribusi dengan standar deviasi kurang lebih 5 menyatakan bahwa sekitar 68% dari nilai sudut gesek yang ada di dalam distribusi terletak di antara 30 dan 40 derajat. Distribusi normal terpotong oleh nilai minimum 15 derajat dan nilai maksimum 70 derajat. Kedua itu kohesi disajikan dalam distribusi normal dengan 10 ton per meter kuadrat adalah nilai rata-ratanya dan standar deviasinya itu 2 ton per meter kuadrat. Selain itu nilai minimum dan maksimum yang memotong distribusi terletak di 0 ton per meter kuadrat dan 25 ton per meter kuadrat. Tiga yaitu jarak crash dengan rekahan tarik dengan menggunakan program Rochefort. Jarak horizontal yang kita simbolkan dengan B ini seperti diagramnya atau gambarnya dapat dihitung dengan persamaan Hawk and Bray. Yang keempat yaitu kedalaman rekahan atau kita simbolkan dengan Z dari distribusi normal tersebut. Nilai 14 meter merupakan nilai rata-rata distribusi. Distribusi normal terpotong diasumsikan untuk menentukan kisaran kemungkinan kedalaman retak tarik dan simpangan baku telah dipilih pada 3 meter. Kedalaman reka tarik minimum adalah 0, tetapi nilai 0,1 meter telah dipilih untuk menghindari kemungkinan masalah numerik. Kemudian kedalaman retak tegangan maksimum diberikan oleh 24,75 meter dengan persamaan sebagai berikut yang terjadi bila retak tarik vertikal terletak pada puncak lereng. Yaitu kedalaman air atau ZP. Air yang akan mengisi rekahan tegangan di lereng ini berasal dari limpasan permukaan langsung pada saat hujan lebat. Yang keenam itu rasio percepatan gempa horizontal terhadap percepatan gravitasi.
Nah, jadi terjadinya gempa bumi dengan magnitudo yang berbeda dapat diperkirakan dengan menggunakan distribusi eksponensial yang menunjukkan bahwa gempa besar sangat jarang terjadi, sedangkan gempa kecil umum terjadi. Distribusi nilai yang digunakan dalam perhitungan ini ditentukan oleh distribusi eksponensial, terpotong dengan nilai rata-ratanya 0,08 dengan nilai maksimum 0,16 dan minimumnya 0. Berikut merupakan model Rockplan lereng Saumauping. Dengan menggunakan analisis atau menggunakan distribusi tersebut atau yang dijelaskan tadi, maka dengan menggunakan Latin Hypercube dilakukan 5000 iterasi faktor keamanan dengan hasil distribusi probabilitas adalah sebagai berikut. Pada grafik tersebut didapatkan nilai faktor-faktor keamanan adalah 1,34 dengan standar deviasinya 0,23, nilai minimumnya itu 0,61 dan nilai maksimum 2,33. Kemudian untuk menentukan probabilitas digunakan persamaan sebagai berikut, sehingga didapatkan probabilitas kegagalan sebesar 6,4%. Ini dapat diartikan bahwa untuk kombinasi geometri lereng, kuat geser, tekanan air, dan percepatan gempa di atas 64 dari 1000 lereng yang sama dapat diperkirakan akan runtuh pada suatu waktu selama umur tambang. Dapat saya sampaikan terkait longsoran toppling, kemudian pemantauan lereng dan studi kasus dari suatu artikel tadi. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.